Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syam dengan NIM 2203009 dari kelas RMIKA 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan aplikasi sederhana pada Visual Basic yang terhubung dengan akses, yaitu yang pertama, langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Kemudian kita pilih Virtual Basic Enterprise Edition. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian pada bagian kiri di sini terdapat toolbox atau toolbar sebagai alat untuk bekerja. Kemudian pada kanan atas di sini terdapat project sebagai tempat file yang akan kita kerjakan atau sesuatu yang akan kita kerjakan. Kemudian pada kanan bawah di sini terdapat properties. Jadi langsung saja yang pertama itu di sini pada kanan atas kita klik 2 kali pada forms-nya. Kemudian kita klik 2 kali kembali pada form 1. Selanjutnya di sini kita akan mulai membuat aplikasi sederhana, yaitu yang pertama kita pilih label pada toolbox di samping ini atau toolbar di samping ini, yaitu ada simbol A besar. Kemudian kita tarik kemudian pada bagian form 1. Kemudian di sini pada properties pada bagian captionnya kita ubah menjadi kode obat. Nah, selanjutnya kita pilih text box pada bagian toolbox toolbar ini, kemudian kita tarik untuk ditempatkan pada form 1. Kemudian pada properties juga pada bagian teksnya kita hapus tulisan teks 1 sehingga kosong seperti pada gambar. Selanjutnya kita lakukan kembali dengan mengambil label pada toolbox, kemudian diubah menjadi nama obat. Kemudian kita juga ambil text boxnya, kemudian dihapus teksnya. Kemudian kita kembali ambil lagi label dan diubah menjadi harga obat. Nah, selanjutnya kita kembali ambil text boxnya, kemudian kita kosongkan atau kita hapus teksnya. Kemudian selanjutnya kita ambil label kembali dengan mengubahnya menjadi jumlah obat pada properties bagian captionnya. Kemudian kita kembali lagi ambil text box, kembali dikosongkan, dihapus teksnya. Kemudian yang terakhir kita ambil lagi label, kemudian diubah menjadi nama pasien. Nah, terakhir ambil lagi text box-nya, kemudian dihapus juga, kemudian seperti tampilan-tampilan lainnya menjadi kosong. Nah, selanjutnya kita ambil command button pada bagian bawah ini pada toolbar dan disimpan pada form 1. Kemudian kita ubah pada bagian properties, bagian captionnya kita ubah menjadi simpan. Selanjutnya kita buka aplikasi Access atau Microsoft Access. Nah, selanjutnya kita pilih blank database. Kemudian di sini kita pilih database dan pilih new folder. Kita klik untuk bikin new folder, kemudian foldernya kita berikan nama mahasiswa. Dan kemudian kita klik 2 kali untuk masuk ke dalam foldernya. Kemudian di sini nama filenya kita ubah menjadi stickpan, kemudian tipenya diubah menjadi Microsoft Access Database 2000 format. Kemudian kita oke. Kemudian di sini kita klik create. Nah, selanjutnya pada tabel kita pilih design view di sini. Kemudian tabel namanya diubah menjadi MHS. Kemudian kita pilih jadi ID-nya itu diganti menjadi ID obat. Kemudian kita masukkan selanjutnya yaitu sesuai dengan apa yang telah diinput tadi, yaitu ada kode obat, ada nama obat, kemudian harga obat, jumlah obat, dan nama pasien, semuanya menggunakan huruf kecil dan bersambung. Kemudian kita close dan di sini save, kita oke. Nah, selanjutnya pada toolbar atau toolbox di samping sebelah kiri ini kita pilih ADODC. Jadi dan juga data grid yang dibuat setelah pilih ADODC, kita simpan ke formnya, kemudian kita
buat data grid yang dibuat agak besar untuk menginput data. Nah, selanjutnya kita konekkan dengan akses tadi yang telah dibikin dengan Virtual Basic, yaitu dengan cara kita klik kanan pada AdoDC dan pilih AdoDC Properties. Nah, selanjutnya kita use connection strength. Pada use connection strength kita pilih bulk, kemudian pilih Microsoft Jet 4.0, kemudian next. Nah, pada nomor 1 kita pilih titik 3 di pinggir dan cari folder yang telah dibuat tadi. Kemudian masukkan file access dan kita klik open. Kemudian pada text connection kita oke, kemudian oke. Selanjutnya pilih record search pada command type. Selanjutnya kita pilih add cmd table. Kemudian pada table or throat kita dan kita pilih MHS. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita klik lagi data grid-nya, kemudian pada properties kita pilih di sini pada properties kita pilih data source AdoDC1. Data source-nya kita ganti menjadi AdoDC1, kemudian kita klik pada data grid kembali, kemudian klik kanan, kemudian di sini kita pilih retrieve file, kemudian yes. Selanjutnya di sini pada simpan di sini, kemudian kita klik 2 kali. Selanjutnya kita masukkan perintah. Di sini ada prep sub command, kemudian kita enter di bawah, ada bagian bawahnya yaitu with AdoDC1 titik record set, kemudian enter, kemudian titik move first, kemudian titik find, kemudian kutip 2 kode obat sama dengan petik 1, kemudian petik 2 dan teks 1 titik teks dan spasi petik 2 petik 1 kemudian petik 2, kemudian kita enter di sini. Kemudian selanjutnya itu if spasi not spasi titik EOF huruf besar, kemudian spasi then, kemudian enter MSG box, kemudian spasi kutip atas kode obat sudah ada, kemudian kita balas kutip 2 lagi, kemudian kita enter, kemudian else, kemudian enter, kemudian titik ada then new, kemudian tanda seru kode obat sama dengan teks 1 titik teks, kemudian tanda seru nama obat sama dengan teks 2 titik teks, kemudian harga obat, tanda seru harga obat sama dengan teks 3 titik teks, kemudian jumlah obat sama dengan teks 4 titik teks, kemudian tanda seru kembali nama pasien sama dengan teks 5 titik teks. Nah, selanjutnya kita titik update, kemudian enter lagi, kemudian end spasi if, kemudian enter lagi, kemudian end with. Nah, setelah itu kita bisa tekan F5 atau kita run atau kita start untuk memulainya. Nah, di sini sudah muncul seperti pada layar, kemudian kita masukkan data kode obat, misalnya di sini kode obatnya 1, kemudian kita masukkan nama obatnya itu amoxicillin, kemudian untuk harga obatnya yaitu 15.000, kemudian jumlah obatnya itu 1, kemudian nama pasiennya kita ganti menjadi Andara. Nah, setelah kita klik simpan, muncul di sini runtime error. Nah, sehingga selanjutnya di sini pada rumus tadi, kemudian pada bagian bawah with AdoDC1 kita masukkan perintah on spasi error spasi resume next, kemudian resume next, kemudian pada bagian bawah and if kita masukkan perintah on error go to 0, kemudian kita play kembali atau F5, kita runkan. Nah, di sini kita lanjutkan memasukkan data-data yang telah disimpan. Masukkan data-data, kemudian kita simpan. Di sini misalnya selanjutnya itu ada dengan kode obat 2, yaitu nama obatnya ampicillin, kemudian harga obat
ada 10.000, kemudian jumlah obatnya ada 2, kemudian nama pasiennya yaitu adalah Mutiara. Kita lanjutkan mengisi sampai sesuai data yang kita butuhkan. Seperti bisa dilihat pada gambar atau pada video. Nah, setelah selesai semua, kita masukkan 10, maka selesai pula aplikasi sederhana yang kita buat pada akses ini, sambungan akses disambungkan dengan Microsoft Visual Basic. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.